Halo, perkenalkan nama saya Samuel Darmawan dengan NIM 29027086653. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas sesi 18 pelatihan konseptual memory allocation. Yang pertama ada soal satu pemahaman konsep. Jelaskan apa yang dimaksud dengan memory allocation dalam bahasa C. Memory allocation adalah proses menyediakan atau mengalokasikan ruang memori untuk menyimpan data pada program bahasa C. Terdapat dua jenis memory allocation, yaitu static memory allocation dan dynamic memory allocation. Static dilakukan saat program dikompilasi, sedangkan dynamic dilakukan saat program sedang berjalan atau runtime. Yang kedua, apa perbedaan antara static memory allocation dan dynamic memory allocation? Pada static memory allocation, ukuran memori sudah ditentukan sejak awal program dibuat sehingga tidak dapat diubah. Sedangkan pada dynamic memory allocation, ukuran memori ditentukan saat program berjalan sehingga lebih fleksibel. Static memory allocation dikelola secara otomatis oleh sistem, sementara dynamic memory allocation dikelola oleh programmer menggunakan fungsi seperti malloc, calloc, reloc, dan free. Yang ketiga, mengapa programmer perlu menggunakan dynamic memory allocation? Programmer perlu menggunakan dynamic memory allocation karena jumlah data yang diproses tidak selalu diketahui sejak awal. Sebagai contoh, jumlah pengguna atau jumlah mahasiswa bisa berbeda-beda. Dengan dynamic memory allocation, program hanya menggunakan memori sesuai kebutuhan sehingga lebih efisien. Yang keempat, sebutkan dua contoh data yang lebih cocok menggunakan dynamic memory allocation daripada static memory allocation. Pertama, data jumlah mahasiswa yang berubah setiap semester. Kedua, struktur data seperti linked list, tree, atau graph yang ukurannya dapat bertambah maupun berkurang selama program berjalan. Nomor 5, jelaskan fungsi dari heap dan stack pada pengelolaan memori program. Dengan pengelolaan memori, terdapat dua bagian penting, yaitu stack dan heap. Stack digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan parameter fungsi. Pengelolaannya dilakukan secara otomatis sehingga prosesnya cepat. Sedangkan heap digunakan untuk menyimpan memori yang dialokasikan secara dinamis. Memori pada heap harus dibebaskan secara manual menggunakan fungsi free agar tidak terjadi pemborosan memori. Keenam, INT nilai 100. Bandingkan jika ukuran array ditentukan saat program dijalankan menggunakan dynamic memory allocation, mengapa menghasilkan penggunaan memori yang berbeda? Array tersebut selalu menyediakan ruang untuk 100 elemen, meskipun yang digunakan hanya sebagian saja. Jika menggunakan dynamic memory allocation, ukuran array dapat disesuaikan dengan jumlah data yang dibutuhkan saat program berjalan. Dengan demikian, penggunaan memori menjadi lebih efisien dan tidak banyak ruang yang terbuang. Yang nomor 7, sebuah aplikasi menerima jumlah mahasiswa yang berbeda setiap semester. Menurut Anda, lebih tepat menggunakan array statis atau dynamic memory allocation? Jika sebuah aplikasi menerima jumlah mahasiswa yang berbeda setiap semester, maka saya akan memilih menggunakan dynamic memory allocation. Alasannya karena jumlah mahasiswa tidak tetap. Program dapat mengalokasikan memori sesuai jumlah mahasiswa yang sebenarnya sehingga lebih fleksibel dan hemat memori. Nomor 8, apa yang akan terjadi jika programmer tidak membebaskan memori yang telah dialokasikan secara dinamis? Jika programmer tidak membebaskan memori yang telah dialokasikan secara dinamis, maka akan terjadi memory leak. Artinya memori tidak dapat meskipun sudah tidak dapat digunakan lagi. Jadi memorinya tetap terpakai meski tidak digunakan lagi. Akibatnya penggunaan memori semakin besar. Program menjadi lambat, bahkan bisa mengalami crash apabila memori habis. Nomor 9, mengapa penggunaan dynamic memory allocation harus dilakukan dengan hati-hati dibandingkan array biasa? Dynamic memory allocation harus digunakan dengan hati-hati karena programmer bertanggung jawab dengan mengelola memorinya sendiri.
Jika terjadi kesalahan, misalnya lupa menggunakan free atau salah mengelola pointer, maka dapat menyebabkan memori leak, dangling pointer, bahkan program mengalami error atau crash. Nomor 10, jelaskan mengapa pemanggilan fungsi free sangat penting setelah menggunakan malloc dan atau kelloc. Fungsi free sangat penting karena digunakan untuk mengembalikan memori yang sudah tidak terpakai kepada sistem. Dengan menggunakan free, memori dapat digunakan kembali oleh program lain sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien dan mencegah terjadinya memori leak. Sekian, terima kasih dari saya.